Katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab murid dari tokoh orang Yahudi. Baik, kita dengarkan dulu teman-teman. Intelijen Inggris. Baik. Namanya Jeffrey Hamper. Nanti kita akan bahas Jeffrey Hamper itu siapa sebenarnya. Ini halaman 12. Halaman 12 katanya. Kalau sampean nggak percaya, tak kaplek. Nek ra percaya tak kaplek, kata Pak Kiai Haji. Masya Allah ya. Nah kemudian tadi fitnah yang kedua tentang Jeffrey Hamper. Coba kita dengarkan teman-teman. Sedikit aja ya. Namanya Jeffrey yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab, itu murid dari tokoh Yahudi intelijen Inggris namanya Jeffrey Hamper. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katanya murid dari tokoh Yahudi intelijen Inggris namanya Jeffrey Hamper. Oke Bapak. Bapak sudah baca belum siapa Jeffrey Hamper? Ya, coba Bapak buka kitab-kitab sejarah. Bahkan Syekh Malik Hussein rahimahullahu ta'ala menyebutkan tidak didapati dalam kitab-kitab sejarah Inggris sosok yang bernama Jeffrey Hamper. Dia hanyalah sosok fiktif yang dibuat-buat untuk memerangi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia orang fiktif, nggak jelas. Coba cari biografinya kalau ada. Biografi beliau, nama aslinya siapa, kedudukannya sebagai apa, ya, jabatannya apa. Tolong cek dan carikan biografi Jeffrey Hamper. Tidak bakal didapati dalam kitab sejarah Inggris pun. Bahkan dari kalangan Muawiyah, dari kalangan Umayyah, ya, itu juga tidak didapati. Ya. Jadi sosok fiktif yang dibuat-buat saja. Cuma dijelaskan di situ dia seorang mata-mata Inggris, orientalis, berarti orang kafir dia kan, yang ditugaskan untuk memata-matai di Timur Tengah. Ya, bahkan Syekh Masyhur Hasan Salman juga menyebutkan demikian. Dia sosok orang yang fiktif yang dibuat-buat belaka, hanya bertujuan untuk memusuhi, membikin fitnah, kedustaan terhadap dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini menunjukkan beliau bukan dari anak buah orang Inggris dan didukung sama orang Inggris. Ini menunjukkan, Pak, karena mereka memusuhi dakwahnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana mungkin dikatakan didukung oleh orang-orang Yahudi, oleh orientalis Inggris? Nggak mungkin, Pak. Ini bertolak belakang. Mereka justru memusuhi dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lantas kau katakan dia anak buahnya orang Yahudi, orientalis Inggris? Ya, bertolak belakang 180 derajat. Gak mungkin lah, ya kan? Wong mereka itu memusuhi orang-orang Yahudi dakwahnya beliau, lantas kau katakan didukung anak buahnya. Gimana ceritanya? Ya, kemudian teman-teman, taruhlah ya, sosok Jeffrey Hamper ini ada wujudnya, sosok yang ada wujudnya. Saya tanyakan sekarang, apakah seorang Muslim boleh menerima berita dari orang kafir, boleh meriwayatkan dari orang kafir? Saya tanya demikian. Gimana? Bisa nggak? Tidak dibenarkan. Jadi riwayat dari orang kafir itu mentah, tidak diterima. Jangankan orang kafir teman-teman ya. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, seorang muslim yang fasik saja kita harus tabayyun, di cross check dulu beritanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu.
Wahai orang-orang yang beriman, ya, jika datang orang yang seorang fasik mendatangkan berita kepada kalian, membawa berita kepada kalian, fatabayyanu, maka tabayyun, kau harus cek dulu benar nggak beritanya itu. Ini orang muslim loh Pak, yang fasik, apalagi orang kafir. Coba cek dulu dong, jelas mentah berita dari orang-orang kafir, riwayat dari orang-orang kafir. Antusibu qauman bijahalah, karena dikhawatirkan kalian akan tertimpa sesuatu yang kalian tidak ketahui, dan ternyata dusta berita tersebut. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kemudian kalian menyesal dengan berita yang dibawa oleh orang fasik tersebut. Ini muslim fasik loh ya. Allah perintahkan fatabayyanu. Bagaimana dengan berita dari orang jelas-jelas kafir, orang Inggris, mata-mata, orientalis, yang diutus untuk memata-matai kaum muslimin yang ada di Timur Tengah. Lantas kita terima beritanya telan mentah-mentah begitu saja. Gimana? Kok kita lebih percaya dengan berita orang-orang kafir yang mereka musuh-musuh Islam daripada kaum muslimin sendiri yang bertauhid, kalian kemudian fitnah? Ya tolong. Ini saya mohon maaf ya, agak sedikit ngegas sedikit ya. Tolong maaf, saya ingin membela kehormatan beliau bukan karena pribadi beliau, ingat enggak? Karena Mas subhanallah, beliau sudah mengajarkan tauhid yang luar biasa. Ya, agar kita terhindar dari kesyirikan, ya, dijauhkan. Beliau ingin memurnikan ajaran Islam yang sesungguhnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Menjauhkan kesyirikan, bid'ah, khurafat, tahayyul, dongeng-dongeng yang gak jelas. Ya. Jadi kami bukan membela pribadi beliau, enggak. Ya, beliau sangat sayang kepada kita, termasuk diantaranya tadi menyampaikan ilmu yang luar biasa. Coba kalau dari kalangan Ba'alawi, ya, yang Habib Habaib itu isinya dongeng-dongeng, cerita khurafat, kan berbahaya bagi kaum muslimin. Maka Bapak Haji Kiai Mustamar, mohon maaf sekali ya, kalau kami memang sengaja meluruskan ini karena kasihan nanti umat dijauhkan dari dakwah yang hak ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya ya untuk kita semuanya bisa mengenal dakwah yang lurus yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, memurnikan agama Islam dari bentuk-bentuk kekhurafat, kesyirikan, takhayyul, bid'ah, dan menjaga kaum muslimin dari perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jal. Mungkin demikian teman-teman ya. Mohon maaf ini segala kekurangan dan mungkin salah kata. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fiikum.